Shalom saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini karena kasih, pertolongan, dan perlindungan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapilah pendengaran kami ya Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 14, saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara dikasihi Tuhan, kasih yang setia. Bicara mengenai kasih di dunia ini bermacam-macam, saudara. Ada kasih yang pura-pura. Ada kasih yang pura-pura. Ada kasih yang ingin menarik perhatian. Dan ada kasih yang punya tujuan tertentu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tidak mengharapkan balasan apapun, saudara. Dari mana sumber kasih yang sejati? Kasih yang sejati bersumber dari surga. Kasih ilahi. Kasih yang kita dapat secara cuma-cuma dari Tuhan. Sebagai manusia yang penuh dengan segala kelemahan, saudara, yang egois, yang lebih mementingkan diri sendiri, yang tidak pernah mau dirugikan, sulit untuk kita mempraktekkan kasih yang sejati. Hanya dari Tuhanlah kita bisa memperoleh, memiliki, dan membagikan kasih yang sejati. Apa yang sorga ajarkan tentang kasih yang sejati, dunia mempraktekkan kasih secara sempit dan terbatas, saudara. Menurut konsep dunia, kita memang patut mengasihi sesama yang telah mengasihi kita. Tetapi kita juga tidak salah menurut dunia. Tidak mengasihi orang yang membenci kita. Apalagi itu musuh kita yang sudah merugikan kita, saudara. Namun Tuhan Yesus berkata sebaliknya, saudara. Matius 5 ayat 44 ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih yang sejati tidak berbicara tentang untung rugi, saudara. Kasih yang sejati juga tidak pernah memandang sahabat atau musuh. Kasih yang sejati hanya ingin memberi, hanya ingin mengasihi, hanya ingin melindungi, peduli kepada siapapun yang membutuhkan. Gampangkan mempraktekkan kasih yang sejati, saudara? Jawabannya tidak mudah, sesulit, bukan main, saudara. Itulah sebabnya Yesus menasehati dan mengingatkan kita untuk dapat selalu mempertontonkan kasih yang sejati dengan penuh kesabaran. Yesus ingin mengajar kita
Janganlah membalas perlakuan kasar kepada kita dengan hal yang serupa kepada orang lain. Saudara, Yesus ingin mengajar kita, janganlah membalas perlakuan kasar kepada kita dengan hal yang serupa kepada orang lain. Terus terang, buat kita yang hidup di dunia yang sudah tercemar ini, saudara, mengasihi sesama, apalagi musuh kita, bukanlah hal yang gampang dilakukan. Mestinya musuh itu kan dibenci, bukan dikasihi. Musuh itu kan harusnya dijauhi, bukan didekati. Musuh itu kan wajar dipukul, bukan dirangkul. Tetapi lagi-lagi, saudara, Yesus justru mengajar kita supaya kita tetap mengasihi musuh. Dan yang paling sulit adalah Yesus mengajar kita untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, saudara. Jadi bagaimana sikap kita? Tidak ada pilihan lain bagi orang yang mengasihi Yesus kecuali melakukan perintahnya dengan sepenuh hati. Yesus bersabda, Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara dikasihi Tuhan, di bagian lain Alkitab juga menasihati kita. 1 Yohanes 4 ayat 20, "Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Jika saudara sungguh-sungguh mengasihi Yesus, maka saudara pasti bisa melakukan kasih yang sejati. Mari tunjukkan dan buktikan, buat Tuhan tersenyum melihat hidup saudara. Buat Tuhan tersenyum melihat hidup kita. Haleluya. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi musuh kami, dan berdoa untuk mereka yang menganiaya kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Pelajaran yang sangat mulia, sungguh mulia. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk kami dapat mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat pengetahuan yang daripada sorga, kekuatan yang daripada sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semenjak kami Tuhan melangkah keluar dari rumah kami, berkatilah rohani kami, jasmani kami, keluar ke tempat aktivitas kami masing-masing, baik juga kembali ke rumah kami dalam berkat Tuhan, berkat rohani yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, yang menerangi setiap pemikiran kami. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa apabila para pendengar program Santapan Rohani pagi hari ini ada yang mengalami sakit. Tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa menjamah tubuh yang sakit pada saat pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Haleluya. Yang mengalami beban berat permasalahan hidup, Tuhan tolong berikan kekuatan jalan keluar, kekuatan untuk dapat menanggungnya. Di dalam nama Tuhan Yesus,
pertolongan Tuhan terjadi bagi setiap Bapak Ibu yang mengalami permasalahan, pergumulan hidup. Tuhan berkatilah seluruhnya. Para Bapak Ibu, seluruh para pendengar di pagi hari ini, berkatilah dimanapun mereka berada. Keluarganya berkati ya Tuhan. Dari anak-anaknya yang paling kecil sampai keluarga yang paling tua. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat Tuhan, menjaga, melindungi, menghibur, memberikan kekuatan, membagari di setiap langkah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa kembali kita dalam kesempatan berikutnya. Haleluya, haleluya. Amin.